Shalom, jumpa lagi di Kelapa Sukacita. Hari ini kita hendak mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Mika pasal 7 ayat 9. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, terlebih kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberi kami waktu dan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami hendak membaca, merenungkan dari firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa-Mu, berilah bagi kami hikmat dan bijaksana-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu menangkap maksud Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan di hari ini. Kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Kelapa Sukacita, Tuhan senantiasa memberkati kami. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan memberkati, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami di setiap hidup, kerja, dan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mika pasal 7 ayat 9 dengan perikop pembacaan pengharapan baru bagi Sion. Ayat yang ke-9, aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, bahwa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di hari ini. Dikatakan berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu pendengar Kelapa Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca hari ini, maka tema kita, setiap kita mengakui dosa. Tema kita, setiap kita mengakui dosa. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Kelapa Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan kita saat ini berbicara tentang sebuah pengharapan yang dimiliki Yehuda, keselamatan yang datang dari Tuhan Allah Israel. Ketika mereka mengakui dosa-dosa mereka, Allah tidak hanya menyelamatkan, tetapi Allah juga menerangi umatnya dengan firman-Nya dan memulihkan hidup mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita, Bapak Ibu dan saya sebagai orang berdosa, kita sangat membutuhkan pertolongan Allah untuk menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Dari pihak manusia, Bapak Ibu dan saya, harus ada penyesalan yang sungguh-sungguh ataupun pertobatan, lalu pengakuan akan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dengan mengakuinya, kita sadar bahwa kita telah menyimpan dari kehendak Allah. Selain itu, kita pun sadar bahwa hanya Allah sajalah yang dapat menyelamatkan kita dari dosa. Allah melihat pertobatan kita manusia, sehingga dari pihak Allah ada kasih karunia yang berlaku, yaitu berupa pengampunan dan keselamatan. Setelah kita menerima keselamatan, setiap orang perlu diterangi dan dituntun oleh firman Tuhan agar ia dapat lagi hidup dalam kegelapan dosa, tetapi karena firman-Nya memimpin setiap orang menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bacaan kita hari ini memberikan bagian yang sangat terpenting bagi kita tentang bagaimana kita melakukan perintah yang Allah kehendaki. Jika Bapak Ibu dan saya dalam perjalanan kehidupan kita, ya, kita manusia ini tidak luput daripada salah dan dosa. Selalu saja kita melakukan kesalahan, kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang mendatangkan dosa bagi kita. Sehingga dari dosa itu juga kita diingatkan. Terkadang Allah juga mengizinkan segala hal, permasalahan-permasalahan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika permasalahan-permasalahan itu terjadi dalam hidup kita, kita juga harus menyadarinya, menyadari sungguh, dan kita bersabar untuk ada dalam permasalahan, persoalan-persoalan hidup. Sebab semua yang terjadi itu Tuhan izinkan. Tuhan izinkan itu terjadi bagi kita, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Lalu daripada firman Tuhan juga kita dapat mengintrospeksi diri kita. Apakah saya sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Dan kita juga melihat
dari setiap permasalahan atau persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan. Saya katakan bahwa ketika Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam diri kita, itu Tuhan mengasihi kita, sehingga Tuhan juga mau supaya kita mampu untuk melewati semuanya dengan tetap percaya, dengan tetap mengandalkan Tuhan di setiap hidup kita. Jangan kita berjalan menurut apa yang kita pikirkan, tetapi biarlah kita berjalan menurut yang Tuhan kehendaki bagi kita. Jika kita masih hidup dalam kehidupan lama kita, perlu kita menyadari akan semuanya itu dan mengakui akan setiap dosa-dosa kita. Kita mau jujur katakan kepada Tuhan, sebab tidak ada dosa yang dapat kita sembunyikan daripadanya, sebab Allah mengetahui setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus jujur kepadanya. Ketika kita jujur dan mengaku setiap salah dan dosa di hadapan Tuhan, baik itu dosa perkataan, dosa perbuatan, bahkan dosa yang kita lakukan tiap-tiap hari, kita jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita jujur di hadapannya, maka Ia yang adalah Allah pengasih dan penyayang, Ia mengampuni kita akan setiap salah dan dosa kita. Lalu Ia memperkenankan kita untuk hidup di dalamnya, dan Roh-Nya senantiasa menuntun kita supaya kita hidup dan menikmati segala berkat-berkat yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena di hari ini kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Ketika kami hidup dalam dosa, kami juga diminta untuk harus merendahkan diri dan datang kepada Tuhan, mengakui setiap salah dan dosa kami kepadamu Tuhan. Sebab ketika kami jujur di hadapan-Mu Tuhan, Tuhan mengampuni kami. Sebab kami percaya bahwa Allah adalah pengasih dan penyayang yang mengampuni setiap orang yang mau jujur di hadapannya. Biarlah firman-Mu hari ini menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Bapa di sorga, kami juga menyadari sungguh bahwa dalam perjalanan hidup sebagai manusia, kami juga diperhadapkan dengan segala tantangan dan rintangan. Tetapi ketika kami sabar dan terus bertahan dan terus percaya kepadamu, maka semuanya kami akan lewati dengan penuh sukacita. Sebab Tuhan telah merancang kehidupan kami hidup dalam damai sejahtera. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan terus baharui kami lewat kebenaran firman-Mu. Semua kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Kelapa Sukacita, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu ya Allah, Tuhan kami. Amin. Shalom.